Alhamdulillah, maaf ya agak-agak ngap saya, maaf ya. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah di hari yang indah, hari yang baik, hari Jumat, bertepatan pula dengan miladnya Sayyidah Fatimah, putri kecintaan Rasulullah, anak yang paling dicintai oleh Rasulullah, anak kesayangan baginda Nabi Muhammad, ratu surga, ratu seluruh alam. Ya, Sayyidah Fatimah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling menyerupai Rasulullah, baik fisiknya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, segala yang ada di pada Sayyidah Fatimah semuanya menyerupai Rasulullah. Bahkan walaupun perempuan Sayyidah Fatimah, tapi beliau yang paling mirip sama Rasulullah. Rasulullah punya anak 7. Siapa aja anaknya Rasulullah? Abdullah, Kasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. Dan baru saja beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar kita telah kehilangan lagi salah satu ulama kita, Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Alawi bin Abu Bakar Al-Haddad. Kemarin kita share di grup yang berada di dalam grup WhatsApp Nurul Rahmah, kita share. Beliau meninggal tepat 1 hari sebelum miladnya Sayyidah Fatimah. Beliau adalah pengarang kitab Iqdulul, ya, kitab yang menceritakan sejarahnya Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah kecil lahir sampai Sayyidah Fatimah wafat. Beliau saking cintanya dengan Sayyidah Fatimah luar biasa, Allah ambil usia beliau di penghujung umur beliau 1 hari sebelum miladnya Sayyidah Fatimah. Memang benar kata-kata almar'u ma'aman ahab. Kita akan bersama dengan siapa orang yang kita cintai. Beliau begitu mencintai Sayyidah Fatimah. Cintanya buat Sayyidah Fatimah sampai menulis manakib Sayyidah Fatimah, sampai Allah buktikan cintanya beliau. Beliau wafat tepat 1 hari sebelum miladnya Sayyidah Fatimah. Kebayang betapa bahagianya beliau sekarang, betapa gembiranya beliau sekarang. Mungkin sekarang sudah berkumpul dengan Rasulullah, dengan Sayyidah Fatimah, jidahnya beliau. Kita iri. Hal-hal semisal ini adalah hal-hal yang paling kita iri. Hal-hal yang buat kita kepengen seandainya di penghujung usia kita juga bisa seperti ini. Seandainya kita tidak salah memilih siapa idola kita. Kita sekarang di akhir zaman ini perempuan sudah salah kaprah. Ada perempuan-perempuan Islam yang terkenal, yang masyhur, baik dari segi adabnya, akhlaknya, ilmunya, tingkah lakunya, cara berpakaiannya, yang memang genah jelas diakui di dalam Islam, tapi yang kita ikuti siapa? Wanita-wanita kafir, pakaian-pakaian wanita kafir, orang-orang yang dibenci sama Islam, pakaian yang serba terbuka. Itu lebih kita senengin. Ngakunya saya cinta Rasulullah, saya cinta Sayyidah Fatimah, tapi yang diikutin siapa? Adakah orang yang mencintai seseorang namun mengikuti orang lain? Bukti cinta seseorang, kita akan mengikuti orang yang kita cintai tersebut. Kalau kita ngakunya cinta sama Sayyidah Fatimah, yang kita ikutin siapa? Sayyidah Fatimah. Oh, saya nggak mau Sayyidah Fatimah. Nggak apa-apa, di Islam ada banyak. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Maryam, ada Sayyidah Asiyah. Itu keempat perempuan pemimpin surga, dan di antara seluruhnya pimpinan yang paling utama itu adalah Sayyidah Fatimah. Di antara seluruh pimpinan surga, pimpinan yang utama itu adalah Sayyidah Fatimah. Orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, kalian kaum perempuan gak bisa mau ngikutin saya 100%, gak bisa. Tapi saya punya sosok. Kalau laki-laki saya, kalau perempuan siapa? Sayyidah Fatimah. Kita nggak kekurangan sosok, ada banyak sosok-sosok perempuan di dalam Islam yang luar biasa.
Hanya saja kita kekurangan ilmu pengetahuan. Kita kekurangan pemberitahuan mungkin dari sekitar kita, dari lingkungan kita, dari orang tua kita, dari teman kita. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak mau mencari tahu. Bahkan mungkin maaf ada yang sudah tahu tapi mengabaikan. Oh ya udah, Sayyidah Fatimah ya udah anaknya Rasulullah. Padahal Sayyidah Fatimah sebaik-baik contoh yang bisa kita tiru, sebaik-baik panutan, sebaik-baik idola, sebaik-baik orang yang akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Justru sekarang ada orang yang menyerupai pakaiannya Sayyidah Fatimah, kita ejek. Ada orang yang ingin meniru akhlaknya Sayyidah Fatimah, dikatain kolot. Ada orang yang pengen menyerupai Sayyidah Fatimah, memirip-miripkan diri dengan Sayyidah Fatimah. Kok enggak gaul sih? Itu kan kita sekarang banyak tuh artis-artis yang modern, yang begini, yang begitu. Kok artis zaman dahulu? Kok orang-orang zaman dahulu yang dijadikan idola? Buat apa yang modern? Buat apa yang gaul? Toh nggak bisa bawa kita ke surganya Allah. Justru malah menyusahkan kita. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahab. Jangan sampai karena cintanya kita dengan orang-orang kafir, karena senengnya kita dengan orang-orang kafir, walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin mengaji, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tapi karena senengnya cintanya hati kita dengan kafir, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita nauzubillah dengan orang-orang kafir. Jadi pintar-pintar memilih mana yang pantas dijadikan idola, mana yang pantas dijadikan panutan, mana yang pantas untuk diidolakan. Nggak kurang, banyak sosok-sosok perempuan di Islam itu banyak. Kita aja yang nggak mau cari tahu. Kita aja yang nggak mau cari tahu. Ada banyaknya. Tinggal pilih, kamu mau yang mana? Mau sahabat, mau siapapun. Maaf saya agak sesak. Walhasil kita tidak kekurangan sosok, hanya kita yang tidak mau cari tahu. Sayyidah Fatimah lahir di kota Mekah di tanggal 20 Jumadil Akhir. Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian. Tadi disebutkan Sayyidah Fatimah lahir ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Sayyidah Fatimah adalah sosok yang paling mirip dengan Rasulullah dari segi apapun. Dari segi apapun. Sayyidah Fatimah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sepeninggalan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah lah yang menemani, yang membantu dakwahnya Rasulullah, yang menggantikan posisi ibundanya, sehingga beliau diberi julukan Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya. Beliau yang masih kecil sudah mendapatkan julukan Ummu Abiha. Ketika beliau berusia 5 tahun, Rasulullah pernah ketika sedang sholat sama kaum kafir Quraisy, itu dilempari kotoran di kepalanya Rasulullah. Yang ngelap kotorannya Rasulullah siapa? Sayyidah Fatimah. Rasulullah pernah dipukuli sama kaum Quraisy sampai Rasulullah pelipisnya luka, berdarah, gigi gerahamnya copot. Kemudian Sayyidah Fatimah bilang, "Abah, ya Rasulullah, di pelipismu ada darah." Rasulullah langsung menoleh ke Sayyidah Fatimah, langsung cepat-cepat ngambil sorbannya Rasulullah, lap darahnya Rasulullah. Sayyidah Fatimah nanya, "Ya Abah, engkau takut dengan darah?" Apa kata Rasulullah? "La ya Fatimah, la. Aku tidak takut dengan darah. Tapi aku takut kalau darahku turun ke bumi, darahku jatuh ke bumi, maka bumi akan murka dan ia akan menghukum seluruh umatku." Aku bukan takut dengan darah ya Fatimah. Yang aku takutkan, darah ini jatuh ke bumi sehingga bumi murka dan menghukum umatku. Rasulullah di saat-saat kayak gitu udah berdarah, udah giginya copot, yang dipikirin siapa? Umatnya. Dan Sayyidah Fatimah menyaksikan semuanya. Sayyidah Fatimah menyaksikan semua
kesakitannya Rasulullah, jerih payahnya Rasulullah ketika berdakwah. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki. Sayyidah Fatimah manusia. Sayyidah Fatimah kepikiran sama abahnya, walaupun Sayyidah Fatimah yakin Allah pasti melindungi Rasulullah. Ini Rasulullah nggak mungkin nggak dilindungi sama Allah. Tapi yang namanya anak perempuan ngelihat abahnya kayak gini, gimana coba? Kita pun kalau melihat abah kita kayak gitu, apa yang kita buat? Sedih, kepikiran. Tapi kata Rasulullah apa? Tenang Fatimah, Allah tidak akan menyakitiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Aku akan selalu dalam penjagaannya Allah. Ini Rasulullah, ini Sayyidah Fatimah. Rasulullah yang selalu kalau berjumpa dengan Sayyidah Fatimah dicium keningnya Sayyidah Fatimah. Rasulullah dudukkan Sayyidah Fatimah di tempat kursi khusus miliknya Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Kalau Rasulullah ke rumahnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah juga memberikan tempat khusus buat Rasulullah. Kursinya khusus buat Rasulullah. Rasulullah kalau mau berpergian, rumah yang terakhir dikunjungi sebelum beliau pergi, rumahnya Sayyidah Fatimah. Dan rumah pertama yang dikunjungi setelah Rasulullah kembali ke kota Madinah, rumahnya Sayyidah Fatimah. Rumahnya Rasulullah sama rumahnya Sayyidah Fatimah itu berdekatan. Bisa dikatakan semisal tetangga, ya. Rumahnya Rasulullah sama rumahnya Sayyidah Fatimah itu berdekatan. Jadi setiap hari Rasulullah itu pasti menyempatkan dirinya untuk melihat Sayyidah Fatimah, untuk menjenguk Sayyidah Fatimah. Coba kita sama abah kita ada kayak gini, ketemu cium keningnya, dudukin di tempat yang bagus, boro-boro. Kadang kita yang duduk di atas, orang tua duduk di bawah. Tapi Sayyidah Fatimah enggak. Beliau memuliakan abahnya sebegitunya. Karena beliau tahu ini abahnya adalah manusia pilihan Allah. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Sayyidah Fatimah tumbuh besar. Beliau memiliki gelar Al-Batul, orang yang memutus. Memutus apa? Memutus dirinya dengan segala urusan dunia. Beliau terkenal tidak pernah haid, bahkan nifas pun tidak. Setelah melahirkan, beberapa waktu kemudian beliau sholat, darahnya habis. Jadi beliau itu nggak pernah tinggal sholat satu waktu pun. Dan ini termasuk daripada doanya beliau, doanya Sayyidah Fatimah. Memang Sayyidah Fatimah meminta sama Allah untuk tidak ingin meninggalkan sholat satu waktu pun, dan Allah mengabulkannya. Beliau tidak haid, beliau tidak nifas. Rasulullah begitu mencintai Sayyidah Fatimah. Rasa-rasanya tidak ada cinta yang lebih hebat daripada cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Begitu juga sebaliknya. Tapi Rasulullah nggak pernah manjain Sayyidah Fatimah. Nak, kamu nggak boleh sedikit pun digigit nyamuk. Nak, kamu nggak boleh sedikit pun nggak kelaparan. Nggak pernah. Rasulullah terkenal selalu menaruh batu di perutnya nahan lapar. Gitu juga Sayyidah Fatimah. Sama. Yang Rasulullah lakukan juga Sayyidah Fatimah lakukan. Rasulullah menahan lapar, Sayyidah Fatimah pun menahan lapar. Pernah ketika Sayyidah Fatimah waktu itu anaknya sakit, Husain sakit, beliau sekeluarga bernazar, ini kalau seandainya Husain disembuhkan oleh Allah, Sayyidina Husain sembuh, maka kami sekeluarga akan berpuasa. Sayyidah Fatimah berpuasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpuasa, anak-anaknya juga berpuasa. Bener aja, habis itu Sayyidina Husain sembuh. Karena sembuh, mereka berpuasa. Puasa 3 hari 3 malam. Walhasil beliau puasa 3 hari itu di hari pertama dengan bukaan yang seadanya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Udah deket nih waktu buka puasa, ada yang ngetok pintu. Dibuka sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ternyata ada orang miskin datang, bilangnya udah kelaparan. Sayyidina Ali ngelihat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ngelihat anak-anaknya. Anak-anaknya justru yang pertama kali mengangguk, mengartikan bahwa iya abah, iya umi, nggak apa-apa, kasih aja makanan kita buat orang miskin itu. Insya Allah besok diganti sama Allah, kita bisa makan yang lain lagi. Dikasih makanannya, padahal mereka puasa. Makanan bukaannya itu dikasih buat orang miskin. Akhirnya mereka cuma minum air putih. Hari kedua puasa, gitu lagi. Udah mau buka puasa, ada lagi yang ngetok pintu. Dibuka, ternyata anak-anak kecil, anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini pun mengatakan hal yang sama. Kami lapar. Adakah sesuatu yang bisa kau berikan untuk kami?
sama mereka sama lagi, nggak apa-apa, kita bisa diganti lagi nanti sama Allah yang lebih baik lagi. Kasihkan aja ini buat dia. Dikasih rotinya itu, makanannya buat si anak yatim ini. Puasa hari ketiga begitu lagi. Datang lagi ketika mau buka puasa, ada orang ngetok pintu lagi. Ternyata siapa? Tawanan perang. Saya lapar, saya belum makan, boleh nggak kiranya ada sesuatu yang diberikan buat saya? Mereka sekeluarga sepakat. Akhirnya makanan itu dikasih lagi buat si tawanan. 3 hari 3 malam mereka nggak makan, tapi nggak pernah minta-minta sama orang. Nggak cerita di sosmed, nggak cerita mencari dukungan, saya belum makan, siapa yang mengantar makanan ke rumah saya, tidak. Bahkan Rasulullah pun nggak tahu. Tapi kebaikannya Sayyidah Fatimah, kebaikan keluarga Sayyidah Fatimah diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Insan. Boleh dicek di Quran surah Al-Insan, di situ diceritakan bagaimana kemuliaan hati Sayyidah Fatimah sekeluarga memberikan makanan yang harusnya mereka makan buat bukaan puasa mereka, mereka berikan kepada orang lain. Pernah dulu Sayyidah Fatimah diberikan 1 kalung oleh Sayyidah Khadijah. Ini satu-satunya perhiasan yang beliau punya, kalung yang dikasih sama Sayyidah Khadijah. Satu waktu Rasulullah mengatakan, Rasulullah bertausiah di depan para nisa, untuk kaum nisa, bertausiah untuk kaum nisa. Wahai kalian kaum perempuan, perbanyak sedekah, karena nanti yang saya lihat di hari akhirat yang paling banyak masuk neraka itu ada dari kaum perempuan. Maka perbanyak sedekah daripada kalian kaum perempuan. Sayyidah Fatimah cuma punya kalung pemberian Sayyidah Khadijah. Itu kalung dijual. Buat siapa? Buat orang-orang yang membutuhkan. Betapa kita sekarang membangga-banggakan, ini emas saya, ini loh pakaian saya, ini loh style saya, gaya saya. Lihat datuk kita, lihat pendahulu kita, lihat idola kita. Beliau pernah satu kali ketika Rasulullah sedih, turun satu ayat yang menceritakan tentang umatnya Rasulullah nanti di akhir zaman. Tentang umatnya Rasulullah nanti di akhirat, di padang mahsyar harus melewatin Siratul Mustaqim. Rasulullah sedih memikirkan bagaimana umatku. Sayyidina Abu Bakar coba menghibur, Rasulullah tetap nangis. Sayyidina Utsman menghibur, Rasulullah tetap nangis. Sahabat menghibur, Abdurrahman bin Auf menghibur, Rasulullah tetap nangis. Mereka tahu Rasulullah sedih, yang bisa menghibur Rasulullah cuman Sayyidah Fatimah. Datang Abdurrahman bin Auf ke rumahnya Sayyidah Fatimah, memanggil Sayyidah Fatimah, memberitahu, ya Fatimah, abahmu sedang sedih, abahmu sedang menangis. Coba kamu ke sana untuk menghibur abahmu, karena kami tahu cuman engkau yang bisa menghibur abahmu. Keluar Sayyidah Fatimah menjumpai abahnya. Para sahabat seketika itu langsung semuanya teriak, syok, menangis. Kenapa? Anak kesayangan Rasulullah, putri kecintaan Rasulullah, bajunya ada 20 tambalan. Sedang kita sekarang berbangga-bangga, lemari kita full pakaian, hari Senin pakaian A, B, C, D. Mungkin ada yang pagi pakaiannya beda, sore pakaiannya beda. Sayyidah Fatimah pakaiannya dipenuhi dengan 20 tambalan. Sayyidah Fatimah, gak mustahil kalau dia berdoa, Sayyidah Fatimah berdoa, Rasulullah meminta sama Allah, gak mustahil, pasti Allah kabulin. Tingkat baju, tingkat harta, gak mungkin Allah gak mau ngasih buat Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin mendidik putrinya, enggak dengan cara kehidupan manja di dunia, enggak cara dengan senang-senang di dunia. Nanti kalau mau senang-senang nanti di akhirat. Mau senang-senang nanti di akhirat. Di dunia kita cuma sebentar. Itu Rasulullah mendidik putrinya, anaknya, putri bungsunya yang paling dicintain, yang paling disayang. Bajunya 20 tambalan. Kira-kira ada di antara kita yang pakai baju bertambal? Ada di antara kita yang pakai baju koyak-koyak? Gak ada lagi zaman sekarang. Tapi Sayyidah Fatimah ini ratu surga, pemimpin wanita surga yang terlahir dari sosok wanita hebat Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kita sama-sama tahu
Allah mengirimkan salam buat Sayyidah Khadijah itu di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Masih di dunia, Allah mengirimkan salam buat Sayyidah Khadijah. Bahkan Allah mengirimkan salam melalui malaikat Jibril. Allah menyiapkan rumah buat Sayyidah Khadijah di surga. Ini ibunya Sayyidah Fatimah. Abahnya nggak usah diceritakan lagi. Memang manusia terbaik. Memang manusia pilihan Allah. Memang manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah. Beliau punya suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa pemuda pertama yang memeluk Islam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku Madinah ilmu, sedangkan Ali babuha. Ali pintunya. Jadi Rasulullah itu kotanya ilmu, dan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintunya. Ini suaminya. Anaknya pemuda pemimpin surga, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidah Fatimah orang yang termasuk di antara 5 orang yang disebutkan ahlu kisah. Ketika itu Rasulullah di atas ranjang bersama, di sebelahnya Sayyidina Ali, bersama Sayyidah Fatimah, bersama Sayyidina Hasan, bersama Sayyidina Husain. 5 orang, satu selendang. Kisah ini artinya selendang atau selimut. Satu selendang, dan Rasulullah mengatakan, ini ahlul baitku. Sayyidah Fatimah termasuk di antaranya. Jadi kita ngerasa sekarang kok hidup saya susah, kok hidup saya gini-gini amat. Coba ngebayangin gimana kehidupannya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ngerjain semua tugas rumahnya sendiri. Yang kita sekarang udah enak, ada mbak, ada pembantu, ada khadamah. Sayyidah Fatimah semuanya ngerjain sendiri. Bahkan tangannya Sayyidah Fatimah sampai kasar. Jangan kalian ngebayangin tangannya Sayyidah Fatimah itu yang mulus, cantik, enggak. Tangan Sayyidah Fatimah menumbuk gandum sampai kasar. Sayyidina Ali nggak tegang lihatnya. Sayyidina Ali bilang apa? Fatimah, aku dengar Rasulullah, abahmu itu baru saja mendapatkan budak-budak perempuan, hasil daripada perang. Di zaman dulu memang begitu, kalau habis perang budak perempuan itu bisa jadi punyanya kita. Dan Rasulullah saat itu habis perang dapat budak-budak perempuan. Sama Sayyidina Ali karena nggak tega ngelihat Sayyidah Fatimah. Siapa sih yang tega ngelihat putrinya Rasulullah tangannya sampai kasar gara-gara numbuk gandum. Sama Sayyidina Ali, ya Fatimah, engkau jumpai abahmu. Minta sama abahmu satu aja budak untuk membantumu di rumah. Sebenarnya Sayyidah Fatimah nggak mau, nggak berani minta sama abahnya tuh nggak berani. Tapi karena perintah suaminya, datang jumpain Rasulullah. Itu pun mau ngomong, beratnya minta ampun, takutnya minta ampun. Jumpain abahnya mau ngomong itu takut. Padahal kalau kita, kenapa nggak kita minta aja tuh abah-abah kita, orang tua kita tinggal minta, pastinya dikasih. Tapi Sayyidah Fatimah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kiranya aku meminta satu budak perempuanmu untuk membantuku di rumah? Kata Rasulullah apa? Ya Fatimah, engkau mau aku berikan hal yang lebih baik daripada hanya sekedar budak perempuan? Mau ya Rasulullah, mau ya Abah. Jangan pernah tinggalkan sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Kamu gak perlu pembantu, kamu rutinkan aja baca ini. Bangun pagi, kamu bakalan bugar, bakalan sehat, bakalan seger. Coba praktekin. Saya sendiri ngerasa setiap kali ngamalin, walaupun gak rutin, tapi kadang-kadang setiap kali ngamalin itu, setiap bangun, walaupun tidurnya cuma sebentar, pasti lebih enak. Baca 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, dan 34 Allahu Akbar. Ini anaknya Rasulullah, datang cuma minta pembantu. Minta pembantu, bukan minta uang jajan, minta pembantu. Sama Rasulullah dikasih amalan. Tapi Sayyidah Fatimah bersyukur. Apa katanya beliau? Ya Ali, aku datang ke rumah abahku minta dunia, tapi abahku ngasih buat aku akhirat.
Bayangin kalau seandainya waktu itu Rasulullah ngasihnya budak buat Sayyidah Fatimah, sekarang kita nggak punya amalan ini. Sekarang kita nggak bisa mengamalkan amalan yang sehebat ini, amalan yang langsung dikasih sama Rasulullah. Ini amalan bukan main-main. Kalau kita amalkan, badan kita bakalan lebih enak. Bahkan Sayyidina Ali ketika Sayyidah Fatimah memberitahunya, sejak hari itu dikasih tahu sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan amalan ini. Dan Sayyidina Ali mengatakan, badanku jauh lebih kuat, jauh lebih segar. Karena apa? Amalan yang diberikan oleh Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah ngasih hal yang gak baik. Gak mungkin Rasulullah ngasih hal yang sembarangan. Gak mungkin Rasulullah ngasih sesuatu yang gak bermanfaat. Apalagi buat putrinya beliau. Tapi yang pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ini anaknya Rasulullah. Datang ke abahnya minta dunia, yang dikasih akhirat. Pernah juga satu kali ketika Sayyidah Fatimah sekeluarga semuanya kelaparan. Semuanya kelaparan. Rasulullah ngeliat sampai itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan hampir tumbang, pingsan. Akhirnya Sayyidah Fatimah diminta lagi sama Sayyidina Ali, minta beberapa kambing dari abahmu baru diberikan beberapa kambing, minta beberapa kambing dari abahmu buat bantu-bantu makan kita. Ketika Sayyidah Fatimah minta, apa yang dikasih sama Rasulullah? Amalan lagi. Ya Fatimah, aku akan memberikanmu jauh lebih baik daripada kambing, daripada makanan. Makanan bisa digantikan dengan sesuatu yang lain, tapi ini amalan bermanfaat buat engkau. Ini amalan, kalau engkau membacanya, berdoa membaca ini amalan, insya Allah Allah kabulkan segala hajat-hajatmu. Apa? Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal kuwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ini amalan Rasulullah dapat daripada malaikat Jibril. Dan Sayyidah Fatimah adalah orang kedua yang mendapatkan amalan ini daripada Rasulullah. Cobalah, Sayyidah Fatimah minta kambing dikasih amalan, minta pembantu dikasih amalan. Coba kalau kita punya abah kayak gini, apa yang kita buat? Hah? Masih mau dianggap abah? Abah ini kita datang minta makanan, minta ini yang dikasih amalan. Memanglah abah ini gak sayang sama saya. Padahal justru Rasulullah lebih sayang dengan Sayyidah Fatimah, makanya yang dipikirkan akhiratnya. Bukan cuma untuk di dunia, tapi dunia dan akhirat. Dunianya Sayyidah Fatimah terasa lebih ringan pekerjaannya, terasa lebih sehat, badannya lebih segar. Akhiratnya ini juga bermanfaat. Jadi Rasulullah itu orang yang cinta sama anaknya, sayang. Siapa orang tua yang gak sayang sama anak? Tapi gak dimanja-manjain, gak dilebay-lebayin. Ya nggak kayak kita, kalau sama anak kayaknya semua harus dikasih. Nggak boleh melihat anak nangis sedikit pun, nggak boleh melihat anak susah sedikit pun. Tapi Rasulullah, ini Sayyidah Fatimah, pimpinan wanita surga, ratu surga, ratu sekalian alam, wanita sekalian alam. Pernah Rasulullah memanjakannya? Cara memanjakan Rasulullah tidak sama dengan kita. Bukan berarti dia harus hidup yang nyaman, bukan berarti dia nggak boleh capek, bukan berarti dia harus bergelimangan harta. Rasulullah lebih tahu yang terbaik buat anaknya. Kenapa kok cuma Sayyidah Fatimah yang paling dicintai sama Rasulullah? Karena memang anak-anak laki-lakinya Rasulullah itu ketika setelah lahir meninggal. Dan anak-anak perempuan Rasulullah yang lainnya kebanyakan sudah menikah. Jadi Sayyidah Fatimah yang memang dari kecil ngurusin Rasulullah, Sayyidah Fatimah yang dari kecil merawat Rasulullah, Sayyidah Fatimah yang memang dari kecil menggantikan sosoknya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah yang menggantikan semua peran ibunya. Anak sekecil itu dari kecil udah ngelihat abahnya dakwah, dipukulin, dilempar kotoran, dicaci, dimaki. Dia yang menghibur Rasulullah. Dia yang menjaga hati Rasulullah agar senantiasa tetap kuat. Dia yang selalu ada di samping Rasulullah. Sampai akhirnya ketika beliau, Sayyidah Fatimah di usia 18 tahun, Sayyidah Fatimah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar pengen mendapatkan kemuliaan Sayyidah Fatimah. Pengen juga mulia. Walaupun beliau memang sudah mulia, Sayyidina Abu Bakar mulia, sahabatnya Rasulullah. Sahabat yang paling cinta dengan Rasulullah dan yang paling dicintain oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah apa? Maaf Abu Bakar, belum turun perintah dari langit.
Siapa suaminya? Fatimah. Ditolak lamarannya Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain juga melamar, ditolak. Sampai akhirnya ini sahabat-sahabat pada mikir, saya ditolak, kamu ditolak, dia ditolak. Ini satu lagi nih kandidat yang agak pantas nih, yang pantas nih menurut kita, Ali. Ali ini pantas nih buat ngelamar Sayyidah Fatimah. Tapi Sayyidina Ali nggak berani. Nggak berani kenapa? Merasa saya bukan orang yang hebat. Saya nggak punya banyak harta. Saya nggak berani mau ngelamar, ini putrinya Rasulullah. Ini anaknya Rasulullah. Tapi sahabatnya terus meyakinkan sampai akhirnya Sayyidina Ali berani datang ke rumahnya Rasulullah, dan memang benar Sayyidina Ali yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Beliau datang, Rasulullah langsung mengatakan ahlan wa sahlan. Dan pernikahannya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu cuman dengan mahar 400 dirham. 400 dirham. Yang ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib cuman punya kuda sama baju perang. Rasulullah nanya, "Ya Ali, kira-kira apa yang akan kamu berikan buat anak saya?" "Ya Rasulullah, saya cuma punya kuda sama baju perang." "Kuda ini jangan Ali, ini buat kamu berperang. Ini harta kamu, ini buat kamu berperang, memudahkan kamu untuk berperang. Ya udah ini aja baju perang ini yang dijual." Dan itu berharga 400 dirham, itu udah untuk semuanya, untuk isi rumah, untuk Sayyidah Fatimah. 400 dirham. Putri Rasulullah. Kita sekarang berlomba-lomba mahar anaknya yang termahal, yang terbanyak. Padahal keberkahan terdapat pada wanita yang memudahkan mahar kepada lelakinya. Tapi kita sekarang nggak ngerasa, kok sedikit sekali. Udah semisal orang yang jual anak, mahar anak saya sekian, mahar anak saya begini, kalau tidak sekian kamu jangan coba-coba datang ke rumah saya. Nggak saya terima. Padahal ini Sayyidah Fatimah loh, anaknya Rasulullah, pimpinan surga, pimpinan wanita surga. Maharnya 400 dirham. Lah kita sekarang kalau di Aceh bilangnya mayam ya, mas mayam. Berpuluh-puluh mayam, bahkan beratus-ratus mayam. Padahal sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan mahar untuk lelakinya. Kita sekarang, wah saya gengsi dong, masa si fulan teman saya maharnya sekian mayam, kok saya cuma sekian, malu dong, kan saya lebih cantik dari dia, saya lebih keren dari dia. Padahal Sayyidah Fatimah ini yang paling keren, udah paling keren. Dan kita nggak ada yang lebih keren dari Sayyidah Fatimah, cuma 400 dirham. Kendurinya, acaranya cuman makan kurma. Ya. Dan itu pun acaranya dilakukan secara terpisah, laki-laki, perempuan, nggak kayak kita sekarang. Kita udah ngikut-ngikut, yang ngikut-ngikut kaum apa bilangnya kafir, Yahudi, wallahu alam, walhasil. Padahal keberkahan acara itu dimulai dari awal, ketika melamar, ketika menikah, ketika semuanya. Tapi kita sekarang lebih tertarik mengikuti adat-adat orang yang tidak mengerti agama. Kita lebih mengutamakan gengsi. Kita lebih mengutamakan, masa sih saya nanti direndahkan sama teman saya si fulan itu, dia aja yang anak orang miskin, anak ini maharnya sekian, masa saya cuma segini? Saya jauh lebih cantik dari dia, saya jauh lebih keren dari dia, saya jauh segala-galanya dari dia, masa sih mahar saya segini? Ini Sayyidah Fatimah lebih keren dari kamu yang mengaku cantik, dari kamu yang mengaku keren, dari kamu yang mengaku segala-galanya. Sayyidah Fatimah di atas segala-galanya, jauh daripada kita semua. Maharnya cuma 400 dirham, tidak sama sekali memberatkan pihak laki-laki. Tapi sekarang ya zaman sudah berubah, ini akhir zaman. Coba-coba kalian datang ke rumah anak saya kalau cuman bawa apa? Kalau HP masih Samsung nggak usah lah ke rumah anak saya. Ya. Kalau HP-nya udah iPhone 14, iPhone berapa? Nah, tuh boleh kalian datang ke rumah anak saya. Di mana kerjanya? Berapa gajinya sebulan? Udah kayak. Padahal rezeki orang setelah menikah itu nggak tentu. Ada orang yang sebelum menikah mungkin dia sukses, setelah menikah nanti jatuh rezekinya surut, wallahu alam. Tapi ada orang yang memang ketika menikah bermodalkan ikhlas, niat mau ibadah karena Allah, karena Rasulullah,
Allah yang bantu. Tiba-tiba setelah menikah rezekinya lancar. Setelah menikah uangnya jadi banyak. Tapi jangan lupa ketika sudah punya banyak uang, jangan lupa uangnya dipakai buat hal-hal yang bermanfaat, yang bisa nolong kita nanti di akhirat. Ini didikan siapa? Didikan Rasulullah buat Sayyidah Fatimah. Bahkan ketika ajalnya Rasulullah, dekat waktu wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah datang. Itu Rasulullah berada di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah. Ketika itu Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah datang, Rasulullah senang, girang. Biasanya Rasulullah ketika Sayyidah Fatimah datang tuh langsung berdiri, langsung nyium. Tapi ini memang Rasulullah udah gak berdaya, Rasulullah gak sanggup. Datang Sayyidah Fatimah, Rasulullah cuman ngasih arahan, sini nak, mendekat. Rasulullah tarik Sayyidah Fatimah, Rasulullah bisik. Dibisikkan yang pertama, Sayyidah Fatimah nangis sejadi-jadinya. Lalu Rasulullah tarik lagi Sayyidah Fatimah, sini nak, dibisik lagi sama Rasulullah. Baru setelah itu Sayyidah Fatimah senyum indah luar biasa. Sayyidah Aisyah fudul, apa fudul? Kepo. Sayyidah Aisyah kepo. Ini kira-kira apa yang dibisik sama Rasulullah ke Sayyidah Fatimah? Kok sampai bisik pertama nangis, bisik kedua seneng. Akhirnya Sayyidah Aisyah karena kepo nanya, ya Fatimah, tadi apa sih dibilang sama Rasulullah? Terus kata Sayyidah Fatimah, saya tidak akan membongkar rahasia saya dengan abah saya selagi ayah saya masih hidup. Akhirnya gak lama setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Sayyidah Fatimah ditanya lagi sama Sayyidah Aisyah, Fatimah, ini Rasulullah sudah meninggal. Apa kira-kira kemarin yang dikatakan oleh Rasulullah? Kenapa kok di bisik pertama kamu nangis, di bisik kedua kamu senyum? Kenapa ya Fatimah? Kamu tahu ya Aisyah, ketika bisikan pertama Rasulullah mengatakan setelah ini tidak lama lagi Rasulullah akan segera meninggal. Malaikat maut akan menjemput Rasulullah. Lalu kok yang kedua kamu senyum, kenapa? Karena kata Rasulullah, orang pertama yang akan menyusul Rasulullah daripada keluarganya itu adalah aku ya Aisyah. Aku ya Aisyah, aku Fatimah, putrinya Rasulullah yang akan menyusul Rasulullah untuk yang pertama kalinya. Kira-kira kalau kita bisikan pertama dibisik sama abah kita, nah abah mau meninggal nih, sedih, wajar. Terus abahnya bisik lagi yang kedua, nak, kata malaikat maut, abisnya ente yang nyusul abah meninggal. Kira-kira gimana? Abang, ya Allah bah, jangan sampai bah, amit-amit bah, ya Allah bah, dosa masih banyak. Ya Allah bah, utang masih banyak lagi bah, ya Allah. Anak belum punya, nikah aja belum bah. Gimana coba? Ini Sayyidah Fatimah. Dia bukan nangis karena mau ditinggal sama Rasulullah, bukan. Tapi dia membayangkan kalau di surga aja gak ada Rasulullah, itu gak ada indah-indahnya Rasulullah, surga. Gak ada indah-indahnya surga, gak ada enak-enaknya surga. Apalah lagi dunia. Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak ada lagi di dunia. Apa yang mau diharapin lagi dari dunia ini? Apalagi yang mau dicari dari dunia ini? Rasulullah gak ada. Apa nikmatnya hidup di dunia ini? Itu yang dipikirkan sama Sayyidah Fatimah, bukan dipikir sama Sayyidah Fatimah, oh orang tua saya mau meninggal, saya ditinggalkan, bukan. Beliau sudah merasakan ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh uminya. Tapi yang dipikirkan oleh Sayyidah Fatimah, kalaulah di surga saja yang indah, yang nikmat, itu tidak terasa nikmat karena tidak ada Rasulullah. Apalah lagi di dunia, tanpa Rasulullah hampa rasanya. Itu yang dipikirkan sama Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah nangis. Dan kemudian bahagia karena akhirnya tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, beliau adalah orang pertama yang akan menyusul Rasulullah. Dan Sayyidah Fatimah wafat di tanggal 2 Ramadan 2 Ramadan di tahun ke-11 Hijriah. Sayyidah Fatimah wafat, ada pendapat yang mengatakan di usia ke-28 tahun, ada pendapat yang mengatakan 29 atau 30. Jadi walhasil Sayyidah Fatimah meninggal atau wafat tepat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah meninggal
di Rabiul Awal. Sayyidah Fatimah 6 bulan setelahnya di bulan Ramadan, di 2 Ramadan. Di banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada Sayyidah Fatimah. Beliau orang yang mulia. Sayyidah Fatimah orang yang mulia, putri manusia mulia, lahir dari rahim perempuan mulia, punya suami orang mulia, punya anak orang mulia. Tapi tidak di dunia bermanja-manja, tidak di dunia bergelimangan harta, tidak di dunia berfoya-foya, tidak di dunia merasa dirinya yang paling-paling, harus mendapatkan pusat perhatian, harus yang paling disayang oleh semua orang. Bahkan ketika meninggal pun Sayyidah Fatimah ketika dekat meninggal beliau termenung. Datang Sayyidah Asma tanya, "Ya Fatimah, kenapa kok kamu merenung dari tadi? Kenapa kok kamu sedih?" "Ya soalnya saya melihat tadi ada jenazah lewat. Itu jenazahnya itu enggak dipakein penutup. Jadi jenazah itu kan kayak diikat ke atasnya, badannya, kakinya. Saya malu ya Asma. Saya malu kalaulah seandainya saya meninggal dengan kondisi semisal itu orang-orang bakal ngeliat bentuk tubuh saya ya Asma. Ini udah meninggal, udah wafat, sudah meninggal, udah nggak sadar lagi, masih memikirkan bagaimana caranya bentuk tubuhnya tidak dinikmati oleh orang lain." Kata Sayyidah Asma apa? "Ya Fatimah, tenang. Kemarin ketika saya di Habasyah, saya melihat itu orang meninggal dimasukin kayak di satu kotak, itu dimasukin ke dalamnya, jadi ini jenazah nggak kelihatan lagi." Sampai akhirnya ketika dibilang sama Sayyidah Asma kayak gitu, baru Sayyidah Fatimah senang. "Bener ya Asma?" "Iya Fatimah." Akhirnya beliau berpesan, "Ya Asma, nanti kalau saya meninggal, tolong ya Asma, tolong tutup saya, jenazah saya tutup, jangan sampai lekuk tubuh saya terlihat oleh laki-laki manapun. Jangan sampai lekuk tubuh saya dinikmati oleh siapapun. Dan tolong Asma," ini juga disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "kalau saya meninggal, kuburkan saya di malam hari. Kuburkan saya di malam hari." Kenapa nggak kepengen dilihat? Padahal sudah meninggal, cuman jenazah, nggak pengen dilihat oleh laki-laki, nggak pengen dinikmati oleh mata-mata yang tidak baik. Itu meninggal, beliau dikuburnya malam, yang menyaksikan orang-orang tertentu, ditutup kerandanya, ditutup jenazahnya dengan keranda, dan beliau adalah orang pertama di dalam Islam yang memakai keranda. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita bukan karena beliau orang pertamanya, tapi kenapa alasan di sebalik beliau memakai keranda itu, apa alasannya? Agar bentuk tubuhnya tidak dinikmati oleh orang lain. Itu sudah meninggal. Dan memang benar ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidah Fatimah masih hidup, di dalam majelisnya Rasulullah itu pernah nanya sama sahabat-sahabat, sama orang-orang di sekitarnya Rasulullah, "Menurut kalian wanita yang baik itu yang gimana sih?" Semua sahabat gak ada yang bisa jawab. Masing-masing mikir di dalam hatinya. Apa yang rajin sholat, apa yang rajin ngaji, apa yang rajin sedekah. Akhirnya semuanya pulang tanpa paham bagaimana perempuan yang baik itu, nggak ngerti. Pulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan memang Sayyidah Fatimah pun kebiasaannya setiap kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya, itu nanya, "Ya Ali, ilmu apa yang kamu dapat hari ini?" Yang ditanya Sayyidah Fatimah apa? "Ilmu apa yang kamu dapat dari Rasulullah hari ini?" Bukan ditanya berapa duit yang abang bawa pulang hari ini, kemana kita besok bang, makan di mana kita nanti bang, enggak. Yang ditanya ilmu apa yang kamu dapat dari Rasulullah hari ini. Sayyidina Ali bilang, "Ya Fatimah, hari ini Rasulullah memberikan kami pertanyaan dan kami satu pun tidak ada yang bisa menjawab." "Apa ya Ali?" Rasulullah bertanya, "Bagaimana perempuan yang baik itu?" Kata Sayyidah Fatimah apa? "Perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak pernah memandang laki-laki dan tidak pernah dipandang oleh laki-laki. Tidak pernah memandang laki-laki dan tidak pernah dipandang
oleh laki-laki. Karena memang fitnahnya itu perempuan itu paling senang dipandang. Malah kita sekarang kalau bisa, nih saya keluar rumah harus cantik mungkin biar semua mata laki-laki tertuju pada saya. Biar semua orang melihat saya, ih kamu cantik, ih kamu wangi, ih kamu begini, ih kamu begitu. Padahal sebenarnya sebaik-baik perempuan adalah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh laki-laki. Tapi kita berlomba-lomba. Kalau sudah keluar rumah, secantik-cantiknya. Kalau di dalam rumah, sejelek-jeleknya, sekumel-kumelnya, segembel-gembelnya. Tapi kalau udah keluar rumah, kaftan, outfitnya semuanya dari atas sampai bawah dipikirkan. Tapi kalau di dalam rumah, daster yang koyak-koyak, bau bawang, rambut disanggul, ya, mandinya sore. Tapi kalau sudah keluar rumah, gimana caranya saya yang paling semua mata harus tertuju pada saya. Padahal kata Sayyidah Fatimah, sebaik-baik perempuan adalah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh laki-laki. Laki-laki kalau ada di depannya, ya namanya kucing dikasih ikan cemana. Pasti. Makanya kita sebagai perempuan, kita yang menjaga. Kita jaga aurat kita jaga lekuk tubuh kita agar tidak terlihat oleh laki-laki, tidak nampak oleh laki-laki. Kita jaga. Kalau kita sudah menjaga, laki-laki pun gak berani. Perhatikan, laki-laki ada perempuan yang serba tertutup dengan perempuan yang seadanya pakaiannya itu jauh lebih segan dengan perempuan yang serba tertutup. Segan, mau ngomong segan, ngelihat mata aja nggak berani. Coba perhatikan ini yang pakai cadar, ngerasa nggak kalau misalkan jumpa dengan laki-laki, kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan ngelihat mata kita aja dia nggak berani. Kenapa? Segan. Karena udah serba tertutup. Tapi kalau kita datang dengan pakaian terbuka, yang ada dia usil, dicoleknya kita, dicoelnya kita. Nomor HP berapa, Dek? Boleh kali ngasih WhatsApp. Itu laki-laki. Tapi kalau kita sudah tertutup, dia ngelihat pun, walaupun kadang curi-curi pandang, tapi ngelihat untuk tatap mata aja dia nggak berani. Itu di kasir, nggak usah jauh di kasir. Kita belanja sama laki-laki yang pelayannya, stafnya, petugasnya. Kita mau belanja sama dia ngeliat kita aja nggak berani. Kenapa? Menghargai. Karena apa? Karena kita sudah menghargai diri kita terlebih dahulu, maka orang lain menghargai kita. Kita menghargai aurat kita tutup, maka orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau kita yang terbuka, memang sengaja dibuka-buka, ya jangan salahkan laki-laki kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita yang mengundang, istilahnya memancing di air keruh. Ya namanya laki-laki. Kita udah tahu laki-laki ini susah menahan nafsu, ya kita bantu dia agar nafsunya bisa terjaga. Kita yang menutup aurat, kita yang tidak kecentilan, kita yang tidak keramahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini kadang memang kita yang kecentilan. Kalau ada laki-laki ganteng dikit lewat, kita maju langsung ke depan, busungkan dada, kaca pinggang. Walhasil jalan udah kayak model tiba-tiba. Kenapa? Ingin mendapat perhatian dari laki-laki. Padahal seharusnya kita menjaga. Kalau kita sudah menjaga, laki-laki nggak berani. Tapi kalau kita yang memulai, ya itu salahnya kita sendiri. Makanya sekarang banyak terjadi pemerkosaan, nauzubillah min dzalik, zina di mana-mana. Kenapa? Karena tidak dijaga aurat si perempuan. Kalau udah terjaga, udah tertutup, masih juga terjadi, itu takdir. Nah, itu bagian daripada takdir. Tapi kalau kita sudah menjaga, setidaknya kita sudah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita udah punya panutan nih, Sayyidah Fatimah, pakaiannya tertutup, rapi, segala macam. Kenapa nggak mau diikutin? Nggak mampu dari pakaian, dari akhlak. Nggak mesti dari pakaian, nggak apa-apa. Apalagi di Indonesia tidak diwajibkan cadar ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mampu itu lebih baik. Tapi kalau belum mampu, dari akhlaknya boleh ditiru. Ada banyak segi aspek dari Sayyidah Fatimah yang baik-baik. Dari segi taatnya sama suami. Pernah tuh Sayyidah Fatimah nggak sengaja ngomong nyakitin atau nyinggung hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menampakkan mukanya merah, seolah-olah marah, tersinggung.
Sayyidah Fatimah apa yang dibuat? Nangis kejer minta maaf sambil tawafin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya minta maaf, ya Ali maafin saya, ya Ali maafin saya. Sambil apa? Tawaf. Sayyidina Ali akhirnya apa? Geli ngeliat tingkahnya Sayyidah Fatimah. Akhirnya dipeluk, dibilang apa? Ya Fatimah, aku sudah memaafkanmu. Dan ini kabar Sayyidah Fatimah menyakiti hati Sayyidina Ali, walaupun nggak sengaja nyampe ke Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Ya Fatimah, seandainya Fatimah kamu mati sebelum mendapatkan ridho atau maaf dari suamimu, aku tidak akan mensolatkanmu. Ini kata Rasulullah. Dan dari sini itu ulama-ulama menyimpulkan bahwa wanita yang tidak taat kepada suami, wanita yang semena-mena dengan suami, itu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan main-main. Jangan main-main. Surga ketika kita sudah menikah itu ada di bawah telapak kaki suami. Jangan pulang nanti, Bang. Coba angkat kakinya. Adek mau lihat, katanya ada surga di kaki abang. Yang kayak gitu juga yang ada cuma kamu mungkin ya. Walhasil bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ketika kita sudah menikah, surganya kita tidak lagi di orang tua kita, tapi di suami kita. Itu anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah. Ketika membuat sedih hati suaminya, ketika membuat marah hati suaminya, Rasulullah bilang apa? Seandainya kamu mati sebelum mendapatkan ridho dari suamimu, maka aku tidak akan mensolatkanmu. Paham aja, kalau Rasulullah tidak mensolatkan berarti tempatnya di mana? Kalau Rasulullah tidak ridho, tempatnya di mana? Ini Sayyidah Fatimah. Ini Sayyidah Fatimah, wanita perempuan yang luar biasa, yang mulia, yang indah, yang menjadi manusia seperti sedemikian rupa itu karena didikan Rasulullah. Sayyidah Fatimah tidak terlepas daripada didikannya Rasulullah. Sayyidah Fatimah menjadi wanita yang mulia, wanita yang luar biasa, tidak terlepas daripada didikan tangannya langsung, tangannya Sayyidina Rasulullah. Jadi yang mau saya bilang, yang mau saya ajak adalah ayo kita contoh idola kita, contoh panutan kita, contoh pimpinan wanita surga kita, ratu surga kita. Bagaimana kesehariannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan suaminya, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang perlu kita contoh. Kita bacakan manaqib Sayyidah Fatimah pun dari pagi sampai malam, kalau tidak ada ibrah yang diambil di dalamnya, tidak ada pelajaran yang diambil di dalamnya, nggak manfaat. Tapi kita cuma bacakan 5 menit manaqibnya beliau, tapi diambil manfaatnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini yang manfaat. Apa-apa yang baik, dan semua yang ada di Sayyidah Fatimah itu baik, nggak ada yang nggak baik. Semua yang ada di Sayyidah Fatimah itu baik. Tinggal kita mau contoh yang mana. Oh, saya sanggup mencontoh pakaiannya, silahkan. Oh, saya sanggup mencontoh akhlaknya, silahkan. Oh, saya sanggup contoh caranya menaati suaminya, silahkan. Mana-mana yang kita sanggup, kok silahkan. Kita punya contoh udah jelas. Pimpinan surga, almarhum manahab. Siapa yang cinta dengan seorang, dia akan dikumpulkan dengan seorang tersebut. Ya kalau kita cintanya sama siapa? Britney Spears. Siapa lagi? Taylor Swift. Apa siapa lagi? Walhasil ya nanti di akhirat sama mereka. Hati-hati memilih idola. Jangan sampai kita di dunia rajin sholat, di dunia rajin mengaji, di dunia rajin beribadah, tapi nanti di akhirat ngumpulnya sama si Taylor Swift itu. Jangan sampai, na'udzubillah min zalik. Insyaallah apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.